chapter 3 part 3. Pada part 3 ini merupakan part terakhir dari chapter 3. Pada part 3 saya akan membahas mengenai application layer protocol and service example. Pertama saya akan membahas mengenai DNS, yaitu pada data sebuah jaringan, perangkat biasanya diberi label dengan angka-angka alamat IP sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam mengirimkan dan menerima pesan melewati jaringan. Akan tetapi orang-orang merasa kesulitan dalam mengingat angka-angka alamat tersebut. Maka merupakan sebuah tugas dari DNS untuk mengkonvert angka-angka alamat itu menjadi sebuah nama yang lebih simpel dan mudah diingat. Kemudian Hypertext Transfer Protocol atau HTTP merupakan salah satu protokol dari TCP/IP. Itu memiliki tujuan untuk mempublish dan mengambil kembali halaman HTML, dan sekarang digunakan untuk distribusi, kemudian kolaboratif sistem informasi, dan HTTP itu digunakan dengan melalui dan melewati www atau World Wide Web untuk mentransfer data. Kemudian saya akan membahas mengenai email. Email merupakan sebuah service pada jaringan yang paling sering digunakan oleh orang-orang karena simple dan cepat. Tetapi untuk menjalaninya pada sebuah komputer itu email membutuhkan beberapa aplikasi dan service. Dua contoh protokol application layer itu adalah POP atau Post Office Protocol dan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Agar sebuah pesan email dapat diterima dari server email, klien email dapat menggunakan POP, sedangkan untuk mengirimkan email dari klien ke server dengan menggunakan format pesan dan sebuah komen itu biasanya diatur oleh protokol SMTP. Kemudian FTP atau File Transfer Protocol itu salah satu protokol pada layer aplikasi yang sering digunakan. FTP itu dibuat dengan tujuan untuk mengizinkan untuk mentransfer file antara klien dengan server. FTP klien itu merupakan aplikasi yang berjalan pada sebuah komputer yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima data dari server yang berjalan pada FTP daemon. Untuk mentransfer file dengan sukses, FTP membutuhkan dua koneksi antara klien dan server. Satu untuk memberikan perintah dan menjawab, dan yang satunya lagi untuk mentransfer file. Kemudian saya akan membahas mengenai DHCP atau Dynamic Host Confirmation Protocol. Itu merupakan sebuah service yang membuat sebuah perangkat pada jaringan dapat menerima alamat IP. Kemudian File Sharing Service dan SMB Protocol. SMB merupakan server message block. Itu adalah sebuah klien atau server file sharing protokol. Sedangkan IBM itu membuat SMB pada awal tahun 1980 itu untuk menjelaskan struktur dari pembagian sebuah
informasi pada jaringan. Misalnya saja informasi tersebut bisa berupa directory, file, printer, dan serial port. P2P service and GNU-Tela protocol. Dengan P2P application yang berorientasikan protokol GNU-Tela, orang-orang dapat membuat file-file pada hard disk mereka itu untuk tersedia pada orang lain, sehingga orang lain dapat mendownload file tersebut dengan bantuan GNU-Tela. Kemudian Telnet service dan protokol. Sebelum adanya desktop komputer yang dimana dapat dengan mudahnya orang-orang menggunakan dalam berkomunikasi, sebelumnya orang-orang hanya berkomunikasi pada jaringan menggunakan sebuah sistem yang hanya berisikan tulisan-tulisan saja. Kemudian untuk memperlancar dalam berkomunikasi pada jaringan itu, muncullah sebuah protokol atau service itu yang disebut dengan Telnet, yang dimana itu bertujuan untuk mempermudah dalam berkomunikasi pada sebuah perangkat yang hanya berisikan tulisan-tulisan saja. Hal itu dikarenakan Telnet menyediakan sebuah metode yang standar dalam mengubah data teks pada terminal dalam perangkat terminal tersebut melewati jaringan data. Sekian untuk chapter 3 kali ini.